Pajak merupakan pungutan wajib di rakyat untuk negara. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Namun, tidak sedikit masyarakat yang kurang memahami dan masih beranggapan bahwa uang pajak tidak bermanfaat. Tidak semua orang mengerti bahwa membayar pajak sangatlah penting. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penyebab masyarakat enggan melaporkan dan enggan membayar pajaknya. Adapun hal penyebab lainnya yaitu seperti minimnya pengetahuan akan pajak. Maka dari itu, saya akan menampilkan video wawancara saya bersama Bapak Sulistyo Aji selaku Kepala KPU 2 KPU Sumeneb. Dengan video wawancara ini, kita bisa mengetahui tentang informasi pajak dan mengetahui pentingnya membayar pajak. Jadi kalau yang tadi ditanyakan terkait dengan apa saja yang dilaksanakan tugas-tugasnya di KPU 2 KPU Sumeneb ini, yang meliputi 3 hal itu, berupa pelayanan kepada wajib pajak. Pelayanan itu dilakukan baik di kantor maupun di luar kantor. Misalnya penerimaan SPT yang untuk wajib pajak belum punya kewajiban menyampaikan secara online, maka kan kita masih wajib menerima secara manual. Kalau di luar kantor, misalnya beberapa waktu yang lalu di bulan Maret 2021 kita masih juga memberikan layanan di beberapa tempat pembayar pensiun. Jadi para pensiunan kan sudah sepuh-sepuh, sementara mereka masih punya NPWP yang wajib dilaporkan SPT-nya. Nah, kita beberapa kali juga jemput bola di layanan penerimaan SPT di kantor pos, kemudian di Taspen, ada Taspen Mandiri juga. Kemudian ada satu lagi di DPN. Nah, pelayanan itu ya tadi ada yang SPT, pelaporan SPT masa, tahunan, kemudian menerima surat dari wajib pajak. Karena wajib pajak kan mungkin akan bermohon misalnya pemindah bukuan, kemudian perubahan data dan sebagainya. Nah, itu kita wajib menerima di sini untuk kemudian kita kirimkan ke KPP Pratama Pemekasan. Itu yang terkait dengan pelayanan kepada wajib pajak. Kemudian yang kedua terkait dengan penyuluhan. Nah, penyuluhan itu esensinya adalah sebenarnya menyampaikan ketentuan-ketentuan perpajakan yang mestinya diketahui masyarakat wajib pajak. Karena keterbatasan waktu, barangkali keterbatasan pengetahuan dan sebagainya, barangkali sebagian mungkin wajib pajak merasa ada yang tidak dipahami, ya, jadi mengerti. Nah, kita berkewajiban untuk menyampaikan informasi itu kepada wajib pajak, baik penyuluhan secara langsung maupun penyuluhan secara tidak langsung, baik yang melalui media yang kita create sendiri, artinya kita selenggarakan sendiri, atau dengan media yang lain, radio dan sebagainya. Tiga, dengan konsultasi, berikan konsultasi pada wajib pajak yang datang ke kita, bantu wajib pajak untuk memahami ketentuan pajak. Barangkali ada yang tadi pahami, ada yang jelas. Ya, kalau Mbak Sima, Mbak Ima, kalau Mbak Ima dari ekonomi kemudian mempelajari ekonomi makro terkait dengan APBN kita, APBN itu dari tahun ke tahun peranan pajak dalam mendukung atau mensupport penerimaan sangat besar. Di atas 70% penerimaan negara itu bisa dari pajak. Nah, kemudian pajak itu didistribusikan seperti apa? Nah, memang 1,5 tahun terakhir ini banyak dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID. Nah, beberapa pos yang memang sudah dialokasikan untuk hal yang lain, kemudian semacam direpos kembali untuk mendukung
termasuk misalnya yang banyak dirasakan manfaatnya ya akhir-akhir ini misalnya terkait dengan vaksin. Nah, vaksin itu kan juga dibiayai dari pemerintah, dari APBN. Mereka menerima doping pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2 maupun doping dari pemerintah pusat, termasuk misalnya segala hal yang berkaitan dengan mengatasi pandemi, dukungan misalnya untuk tenaga kesehatan, dukungan untuk badan-badan pelaksana yang ditugaskan untuk memimpin lah ya, pengendalian COVID ini. Tentu tidak. Selain juga secara umum misalnya ya pajak digunakan untuk kepentingan pembangunan. Ya kalau teman-teman mahasiswa tahu di level pemerintah daerah tingkat 2 itu ada namanya APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Itu kan salah satu sumbernya juga berasal dari pajak. Dana alokasi khusus atau dana alokasi umum itu kan juga dari pajak pemerintah pusat, dari APBN pusat yang kemudian di-share ke masing-masing pemerintah daerah. Selain juga Pemda punya sumber pendapatan daerah, misalnya pajak daerah, pajak restoran dan sebagainya. Tapi bahwa dana alokasi dari pemerintah pusat itu juga menjadi pilar di APBD-nya masing-masing pemerintah daerah. Sehingga itu juga sangat memegang peran penting dalam pembiayaan di daerah. Kalau Pemda melalui dinas-dinasnya misalnya melakukan pekerjaan-pekerjaan fisik itu juga sumber-sumbernya dari pajak. Upaya-upaya kita memberikan kesadaran sebenarnya karena sistem perpajakan Indonesia kan bukan official assessment yang saya datang ke Mbak Ima yang punya usaha langsung saya tetapkan, Mbak bayar pajakmu adalah bulan ini 500.000, kan nggak seperti itu. Karena sistem self-assessment, maka setiap wajib pajak itu punya kewajiban untuk menghitung sendiri pajaknya, menyetor sendiri pajaknya, melaporkan sendiri pajaknya. Nah sehingga kalau dengan cara atau sistem self-assessment semacam itu tidak punya kesadaran pribadi dari masing-masing wajib pajak, masing-masing orang yang sebenarnya punya kewajiban pajak, ya dia akan tidak akan memenuhi kewajibannya. Nah, oleh karena itu yang kita lakukan di bagian di tugas kita yang terkait dengan penyuluhan tadi itu goalnya adalah memberikan kesadaran pada wajib pajak. Ya, kita memberikan informasi Anda punya kewajiban yang terkait dengan perpajakan, yang Anda lakukan adalah ini. Nah, itu kan memupuk atau cara untuk memberikan kesadaran kepada wajib pajak. Nah, tetapi kembali lagi kepada wajib pajaknya akan melakukan itu atau tidak. Memang ada perangkat di undang-undang terkait dengan sanksi. Sanksi itu kan sebenarnya kalau terkait dengan kewajiban perpajakan ya kita upaya terakhir. Ya kalau nyata-nyata tidak lapor ya baru di sanksi. Tapi upaya untuk terus menyadarkan wajib pajak, memberikan kesadaran, memberikan pemahaman bahwa Anda punya kewajiban loh, Anda punya kewajiban lapor, Anda punya kewajiban bayar, gitu. Yang mau tidak mau terus menerus untuk dilakukan, supaya kesadarannya tumbuh gitu. Maka yang kita kejar sampai hari ini dan kedepannya adalah compliance yang istilahnya kesadaran yang berangkat dari pemahaman wajib pajak sendiri. Iya. Jadi itu yang diharapkan wajib pajak kemudian oh iya ya, saya berusaha di sini sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia, harusnya saya membayar pajak, harusnya saya memenuhi kewajiban ini. Kesadaran itu yang
yang menjadi tujuan untuk mereka mau terlibat. Kan sebenarnya itu pajak, itu kan upaya kolektif. Pembiayaan yang masuk ke APBN itu kan upaya kolektif, sehingga dengan tumbuhnya kesadaran itu menjadi kesadaran kolektif. Oh iya ya, saya punya usaha, saya punya kewajiban bayar. Oke, saya bayar. Tetangganya yang punya usaha juga misalnya, Pak, Bu, Anda punya kewajiban loh, ini caranya begini. Tetangga kirinya juga begitu yang punya usaha. Nah, kesadaran itu dibangun harusnya menjadi kesadaran kolektif.